Assalamualaikum Bu Adinda. Salam, saya Nurul Afifah dari kelas MC 201. Berikut memaparkan hasil UAS Estetika Humanisme. Oke, untuk tema yang saya ambil adalah terkait self concept. Jadi berikut adalah beberapa pendapat ya terkait self concept menurut beberapa ahli. Yang pertama adalah konsep diri adalah pandangan individu tentang dirinya sendiri yang terbentuk melalui pengalaman yang diperoleh dari interaksi dengan lingkungan, terutama orang-orang yang signifikan dalam kehidupannya. Nah, pengertian ini menurut Hurlock, Elizabeth B. Di bukunya Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan. Kemudian konsep diri adalah konfigurasi yang terorganisir dari persepsi tentang diri yang disadari oleh individu sendiri. Nah, kemudian ada konsep diri adalah pandangan seseorang terhadap dirinya yang merupakan gabungan dari persepsi diri, pandangan orang lain, dan harapan diri. Nah, ini dikemukakan oleh Burns RB, ini di bukunya Self Concept Development and Education. Kemudian konsep diri merupakan pandangan individu tentang siapa dirinya yang dibentuk oleh informasi dari interaksi sosial. Nah, ini menurut Dedi Mulyana, salah satu pakar ilmu komunikasi di Indonesia. Kemudian konsep diri adalah gambaran mental tentang diri sendiri yang terdiri dari pengetahuan tentang diri, harapan terhadap diri, dan penilaian terhadap diri sendiri. Nah, ini disampaikan oleh Calhoun JF dan Asosela CR di bukunya Psychology of Adjustment and Human Relationship. Kemudian dari beberapa pendapat tersebut, saya ringkas di versi saya, self concept merupakan cara seseorang atau individu dalam memandang, menilai, memahami dirinya sendiri. Penilaian ini terbentuk dari pengalaman masa lalu, interaksi sosial, dan lingkungan, termasuk saat ini sosial media sangat berperan ya. Kemudian contoh yang saya angkat adalah yang tidak asing lagi ya, di Indonesia kasus nyata yang sering terjadi adalah anak kedua sering minder dan tidak pede karena dibanding-bandingkan dengan anak pertama oleh orang tuanya sendiri, baik di bidang akademis ataupun non akademis, tingkah lakunya ataupun cara sosialisasi anak-anak ini. Nah, hidup di bawah bayang-bayang pencapaian sang kakak ya, menjadi anak kedua tidak memiliki jati diri yang jelas. Apa yang dilakukan hanya mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh kakaknya. Nah, terhadap kasus ini analisis saya adalah ada beberapa ya yang saya uh, apa yang saya kemukakan begitu ya. Yang pertama, anak kedua yang tumbuh dengan diskriminasi seperti itu secara otomatis membuat anak merasa rendah diri dan merusak tumbuhnya self concept untuk dirinya sendiri. Nah, orang tua yang harusnya menjadi pondasi penguat untuk menumbuhkan rasa percaya diri anak dan membantu menumbuhkan potensi yang dimiliki oleh anak kedua tidak berperan dengan seharusnya. Terlebih jika anak pertama dianggap jauh lebih baik. Nah, anak kedua bisa menginternalisasi perasaannya bahwa dirinya tidak cukup baik sehingga akan tumbuh konsep diri yang negatif. Nah, konsep psikologis akan terjadi tentang siapa dia sebenarnya, kemudian kenapa tidak pernah bisa memenuhi harapan orang tua karena selalu dibanding-bandingkan gitu ya dengan kakaknya. Kemudian yang kedua, untuk mengembangkan rasa percaya diri yang sehat, seharusnya anak-anak diakui keberadaannya dengan potensi dirinya yang bisa saja berbeda dengan anak lainnya ya. Keluarga yang harusnya menjadi tempat bertumbuh dengan aman, uh, banyak terjadi malah menjadi ancaman untuk anak-anak mereka sendiri. Untuk itu penting sekali kita memiliki lingkungan hidup dan pasangan yang selalu mau upgrade diri mengenai ilmu parenting, bagaimana sih harusnya menumbuhkan potensi anak yang berbeda-beda itu. Kemudian yang ketiga, seorang manusia diciptakan dengan keunikan masing-masing dong. Nah, ini membanding-bandingkan anak satu dengan anak yang lain ini bisa menyebabkan kebingungan akan identitas diri karena anak kedua pasti akan terjebak dalam bayang-bayang saudaranya. Efek jangka panjangnya ya mereka mungkin sama sekali tidak akan bisa mengembangkan identitas yang mandiri gitu ya karena tidak dapat validasi dari orang tua atas pencapaiannya sendiri. Itu yang ada kakakmu bisa ini, kakakmu bisa itu. Nah, itu tidak bagus. Solusi yang dapat diterapkan akan masalah ini bisa berupa
orang tua aktif upgrade ilmu parenting, kemudian orang tua perlu memahami bagaimana cara memberikan perhatian dan pengakuan yang seimbang pada setiap anak. Orang tua juga harus tahu bahwa potensi anak berbeda-beda, baiknya kita mendukung dengan aktivitas sesuai minat bakat yang cocok gitu ya untuk menumbuhkan self konsep positif dan membuat anak memiliki harga diri yang sehat gitu. Kemudian terakhir, orang tua harus mendorong anak untuk bangga terhadap pencapaian diri sendiri tanpa membanding-bandingkan dengan pencapaian orang lain tentunya. Nah, itu adalah beberapa ulasan saya. Terima kasih.